Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sukamarsa Jugraha, abjad 24 dari kelas 10 perhotelan 2. Kali ini saya akan menjelaskan gambaran umum tentang jalur rempah. Gambaran umum tentang jalur rempah. Jalur rempah atau spice road adalah jaringan niaga rempah yang menghubungkan antara belahan barat dan timur dunia. Jalur rempah merupakan jaringan niaga tertua dalam peradaban manusia, warisan nenek moyang kita sejak 4.500 tahun yang lalu. Pada masa praaksara, wilayah yang dilintasi jalur rempah membentang sampai Sri Lanka, India, Afrika, dan Madagaskar. Nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah ras Australomelanesiot yang datang ke Nusantara kurang lebih tahun 2500 sebelum Masehi atau 4.500 tahun yang lalu. Rempah Nusantara sudah masuk ke pasar Tiongkok sejak abad kedua sebelum Masehi atau 131 sebelum Masehi, seabad sebelum terbentuknya jalur sutra. B. Jalur rempah pada masa praaksara. 1. Bukti arkeologis. Kemampuan berlayar nenek moyang Indonesia sejak 4.500 sampai 5.000 tahun yang lalu ditunjukkan melalui gambar perahu layar dan manusia dengan senjata terselip di pinggang di situs Liang, Kacamata, Kalimantan Selatan. Ada pula lukisan perahu serta lukisan penari dan gendang logam di batu di situs Here, Sorot, Entoa di Kisar, Maluku. 2. Bukti tulis. Sejak abad ke-5 sebelum Masehi, perdagangan di antara bangsa Romawi, Persia, India, dan Tiongkok mulai berkembang, tetapi tidak reguler. Sumber tertulis India dari abad ke-3 sebelum Masehi berulang kali menyebut Jawa sebagai asal rempah-rempah. Sejak abad-abad pertama Masehi, kontak dagang Nusantara dengan India berkembang. India menawarkan tekstil untuk dibarter dengan rempah. Rempah dikirim ke wilayah-wilayah kekaisaran Romawi baik oleh pelaut-pelaut India maupun secara langsung oleh pelaut-pelaut Nusantara. C. Jalur rempah pada masa Hindu-Buddha. 1. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga abad ke-15 Masehi merupakan suatu kerajaan maritim, sebuah negara perniagaan dan negara yang berkuasa di laut. Menurut arkeologi Nini Susanti 2019, ada 3 faktor yang mendukung kejayaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Pertama, letaknya sangat strategis, yaitu berada di antara rute Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Itu berarti Sriwijaya berada di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India dan Tiongkok. 2. Kerajaan Mataram kuno. Bukti utama jalur rempah pada masa kerajaan ini adalah relief-relief pada Candi Borobudur yang dibangun pada 770 sampai 825 Masehi pada masa pemerintahan Raja Samaragawira dan Raja Samaratungga, berkuasa 792 sampai 35 Masehi. 3. Kerajaan Singasari. Jejak jalur rempah pada era Singasari tampak jelas pada masa pemerintahan Kertanegara, berkuasa 1268 sampai 1292. 4. Kerajaan Majapahit. Dalam Kitab Negara Kertagama 1365 disebutkan nama-nama yang pernah dikunjungi Majapahit di bagian timur Nusantara seperti Seram, Gurun Maluku, Wanda, Manda.